kebahagiaan yang ada itu untuk berkhidmat, membantu dan lebih bertakarub atau lebih rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. 41 ya. 42 ya. Apa nama kata tu? Ini pun satu sifat. Ini pun satu sifat yang berlaku terutamanya orang lelaki lah. Orang perempuan ada juga. Iaitu kenapa tak bahagia? Sentiasa rasa tak cukup. Sampai Nabi bersabda, orang lelaki yang sudah dapat 2 lembah emas. Nabi sebut orang lelaki yang dapat 2 lembah emas, dia akan cuba mencari lembah emas yang ketiga. Tak cukup. Ya, tak cukup. Sometimes money makes money, but sometimes when you have a lot of money, you become extra greedy. Ya, kalau tak jaga diri. Kenapa kita rasa tak cukup? Ulama bagi penerangan. Sebab kata Nabi SAW, rezeki yang tidak berkat itu ibarat minum air lautan, air masin. Jadi kita takkan rasa puas. Itulah tanda apa kita tak rasa puas ni? Sebab rezeki yang kita terima tak berkat. Itu satu kriteria yang sangat jelas. Jadi takut-takut orang yang dah ada kemewahan, ada banyak yang Allah beri, tapi dia rasa tak cukup aja. Takut-takut yang dia dapat itu tidak berkat sebab usahanya tak betul, niat tak betul, cara tak betul, hasil tak betul, menyusahkan orang, ambil kesempatan atas orang dan sebagainya. Ya, ataupun dengan cara-cara yang tidak syariah compliant, rasuah, ya, ambil kesempatan, memijak kepala orang, menikam belakang orang untuk dapatkan dia punya kemewahan ataupun sumber-sumber untuk bahagia. Jadi kalau berkat, kata ulama menerangkan, kalau tidak berkat macam minum air lautan, takkan rasa puas, tak hilang dahaga. Tapi kalau berkat, macam minum air zam-zam, air sejuk, ya. Jadi kita minum secawan pun puas, insya-Allah. Benar kata ulama, bila rezeki kita berkat, yang sedikit akan cukup, yang banyak muai dan dapat diagih-agihkan, dibantu orang lain. Kalau dapat sedikit pun muai. Jadi kita doa kita sepatutnya untuk bahagia yang hakiki. Ya Allah, berikan aku rezeki yang melimpah ruah dan berkat. Itu doa yang bagus, ya. Sebab Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Kaya, Maha Mengetahui, Maha segala-galanya. Kenapa minta, ya Allah berikan aku rezeki yang cukup-cukup, yang berkat yang cukup-cukup untuk keluarga aku? Jangan. Ya, ulama pesan minta yang terbaik sebab Allah Maha Kaya. Minta yang terbaik, minta syurga Firdaus. Minta kekayaan, ya Allah berikan aku kekayaan yang melimpah ruah. Tetapi berkat, ya Allah. Bila berkat, kita tidak akan lupa diri, kita tak akan jauh kepada Allah, kita tak akan pergi kepada para mungkar. Money is the root of evil, kata orang putih. Money is the root of all evils. Yes, untuk money ataupun wang yang tidak berkat. Yang tidak berkat, makin kaya makin kedekut, makin kaya makin terlibat dengan maksiat, makin kaya makin terlibat dengan benda-benda yang bukan-bukan, makin kejam, makin zalim, makin tamak. Tapi kalau berkat, makin kaya makin rapat dengan Allah, makin kaya makin mudah tolong orang lain. Itu petanda rezeki kita berkat. Okey. So minta yang banyak, yang besar, yang tercantik, yang terbanyak, minta yang kata ekstrim. It's okay sebab Allah Maha Kaya, Maha Pengasih, Maha Mengetahui, Maha Pemurah. So minta yang terbaik. Itu ulama pesan. Minta yang terbaik. Jangan minta ala kadar cukup-cukup saja. Bukan kita tamak. Kita tahu Allah Maha Kaya, tapi akhirnya Allah akan beri kita apa yang kita perlu dan baik untuk kita. So, jadi kita tak ada masalah rasa tak cukup ke, itu insya-Allah tidak akan berlaku selagi kita minta dengan cara betul, niatnya betul, kaedahnya betul. Mudah-mudahan hasilnya juga betul. 43, ya. Kenapa kita tak bahagia? Gagal merebut peluang yang ada. Sebabnya ramai orang bijak yang mengatakan peluang datang cuma sekali, ya, mungkin datang sekali, ya. Opportunity strikes but once, ya. Opportunity strikes but once, kata orang putih. So, bila ada peluang, kita kena ambil dengan cara yang saksama. Bila gagal rebut peluang, kenapa kita gagal rebut peluang? Itulah dia. Kita tak takut, tak pasti, tak ada ilmu, ya, ataupun kita itulah, ya, kita tak berani untuk mengambil risiko, ya. Sebab itu sebabnya untuk kita mengatasi masalah takut atau gagal merebut satu peluang, ingat pesan Nabi. Nabi pesan,
tidak akan rugi orang bermesyuarat, bincang bermesyuarat. Aku nak ambil tak benda ni? Ya. Lepas tu takkan menyesal orang istikharah. So langkah pertama untuk kita lebih pasti dan mengambil peluang yang ada supaya kita tidak akhirnya kecewa dan gagal untuk bahagia ialah bermesyuarat istikharah. Ya. Yang keduanya of course lah kita gunakan gerak batin ya. Gerak batin kita, gerak batin ya, gerak batin, the so called gut feeling ya. Bila kita selalu berdoa, selalu kita tahajud, selalu kita istikharah, Allah akan berikan gerak untuk kita memilih sesuatu jalan, sesuatu tanggungjawab, sesuatu rangka tindakan yang sesuai dengan peluang-peluang yang ada. Jadi kita bila ambil, this is what we call the gut feeling lah. Follow your guts ya, follow your intuition. Jadi mudah-mudahan kita akan menggapai kebahagiaan yang sewajarnya. Dan of course zaman sekarang kalau kita masih tak berapa yakin, there is always the so called wacana intellectual, ataupun kita berbincang dengan orang-orang yang pandai, minta nasihat orang-orang yang tahu, surf internet dan macam-macam lagi sumber maklumat. Mungkin kita berbincang dengan kita WhatsApp group ya, grup WhatsApp yang khusus fokus grup kita untuk minta pandangan, nasihat, input ya. Now banyak orang gunakan ni, ramai sangat orang gunakan dia punya WhatsApp group untuk membuat pilihan, untuk kata tuan mengambil kesempatan ya. So once upon a time sibuk tentang Bitcoin ya, bit currency, apapun masukkan to my WhatsApp group yang memang orang-orang ekonomi, orang bank. So what's your opinion guys? I want to invest in this. Ramai buat kajian, kami pernah survey, don't, because it will burst, gini. So macam-macam dia nasihat, akhirnya kita pun tak jadilah ambil peluang itu. Walaupun kadang rasa geram ya, tengok orang lain punya hebat ya, mencapai keuntungan dan sebagainya. Tapi atas nasihat sahabat-sahabat ni, bila kemudian berlaku, oh betul lah, betul nasihat kawan-kawan aku ni, sebab akhirnya something happening ya. Banyak benda-benda yang didapati tidak legal dan sebagainya. Baik. So itu dia yang last sekali last sekali untuk pagi ni. Kenapa kita tak bahagia? Dia pun macam tadi lah, macam minum air air masin, air lautan ya. Dia ni lain sikit, dia reverse pula ya. Kenapa tadi sentiasa tak puas ya, sentiasa tak cukup, dia pun tak bahagia. Yang ni pula kenapa tak bahagia? Dia mudah puas hati, easily satisfied ya. Dia punya satiety center cepat ya. Sikit je okey cukup lah tu, ala kadarnya, cukup. Ni so dia okey lah. Inilah sebenarnya pegangan 94% manusia dalam dunia. Dia cepat rasa cukup, maka dia tak mencapai kebahagiaan yang sebenar-benarnya. Ya. Alah, sembahyang fardu pun dah kira okey lah tu. Sembahyang sunat-sunat ni untuk orang tua yang kena sunat-sunat ni. Sebab dia dah lama sangat sunat, jadi kena sunat balik ya. So ini kadang-kadang cakap orang yang yalah, walaupun lawyer buruk tapi tak kena lah ya, tak kena. So kita jangan mudah berpuas hati, sebab Allah, Nabi bersabda, Allah berfirman, Allah amat kasih akan hambanya yang bila buat sesuatu dibuat dengan sungguh-sungguh ya, dengan terbaik, dengan istiqamah ya. Jadi kalau based on that, we must strive to do our best. Lepas dah buat yang terbaik, barulah aku bertawakal pada Allah ya. Sebenarnya kita doa kita selepas bekerja ialah, ya Allah, aku serahkan jiwa ragaku ya, dan segala kerja aku serahkan kerja aku dan jiwa ragaku, dan kepada Engkau aku bertawakal. Itu doa yang Nabi ajar selepas kita habis kerja setiap petang. Wahai Allah, aku serahkan kerja aku dan jiwa ragaku, kepada Engkau aku bertawakal. Itu doa yang Nabi ajar untuk kita baca di habis kerjaan kita, waktu petang atau malam, habis shift ke, tak kisahlah cara kita kerja, supaya kita benar-benar dapat kebahagiaan yang hakiki, sebab kita berserah pada Allah setelah mencuba yang terbaik. So ingat, orang biasa-biasa bertindak luar biasa. Bertindak luar biasa ni bukannya puas hati, mudah puas hati. Bertindak luar biasa. Orang biasa-biasa bertindak luar biasa, insya-Allah akan jadi orang yang luar biasa, eksklusif, dan mudah-mudahan maksimum bahagianya. Bukan susah nak jadi orang luar biasa, dengan syarat istiqamah. Contoh simple,
Semayang taubat datang malam biasa. Tapi kalau solat taubat tiap-tiap malam sepanjang hayat, luar biasa. Memaafkan orang biasa. Memaafkan orang setiap malam sebelum tidur, luar biasa. Ya, sebab luar biasa ni sebab orang tak banyak buat. 2-3% orang dalam dunia buat. 2-3% orang dalam dunia buat. So these are the kumpulan yang kecil. Ya, orang lain tak bersyukur. Kita golongan yang benar-benar bersyukur. Bersyukur mean dalam hati bersyukur, di lidah bersyukur, dan tindak tanduk kita mempunyai kesyukuran. Luar biasa. Sebenarnya Nabi Allah berfirman, wa qalilum min ibadiy syakur, dan amat sedikit di kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Jadi kita masuk golongan yang sedikit ini. Bukan senang, tapi we strive. Ini dia. Jangan puas hati. Jangan puas hati, kita cuba. Jadi orang bangun tidur senyum, ya, sekali-sekala. Tapi kalau kita azam, wah, ya Allah, jadikan aku tiap-tiap kali bangun tidur, aku bersenyum dan angkat tangan doa tiap-tiap hari, forever. Luar biasa. Jadi itulah dia. Orang biasa-biasa bertindak luar biasa akan jadi orang yang luar biasa. Mudah-mudahan dapat kebahagiaan yang luar biasa juga. Ya, sebab Allah yang berikan kita kebahagiaan, dan hati kita lah yang akan menilai kebahagiaan yang hakiki, yang sebenarnya. So itu dia.